Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Kembali lagi kita bertemu di podcast Balikat Keagamaan Manado yang berjudul Bercerita Interaktif. Baik, pada kesempatan kali ini kami telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang jauh-jauh dari Jakarta datang untuk bertandang ke Kota Manado, terutama di Balikat Keagamaan Manado. Pada sore hari ini tamu kita pada sore hari ini yaitu adalah Bapak Dr. Haji Mastuki MAG. Beliau adalah Kepala Pusdiklat Teknis. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Kelihatan Pak dari raut wajah berseri-seri begitu, Pak. Alhamdulillah. Ini pertama kali Pak ya ke Manado atau sudah yang keberapa kali? Kalau ke Manado termasuk yang sering kali saya sudah datang. sering Ya. Ke Balai Diklat lebih. Kalau Balai Diklat tidak. Pertama kali. Baru pertama kali ke Balai Diklat. Berarti sebelum jadi Kepala Pusdiklat itu yang bertandang ke Manado gitu? Ya, kalau ke Manadonya sering kali. Meskipun sudah pernah bertandang secara tidak secara resmi. Oh iya, baik luar biasa. Berarti kesan Manado nih agak gimana nih Pak, sehingga bisa sering tertarik gitu ke Manado gitu Pak? Pertama karena tugas pasti. Oh iya, siap. Dan Manado ini ada banyak keunikan terkait dengan tugas-tugas bidang pendidikan maupun keagamaan. Kalau dihubungkan pendidikan keagamaan itu salah satu provinsi yang rating berkaitan dengan kerukunan umat beragama misalnya itu ya di Manado. Dan dari sisi pluralitas yang kemudian terjadi harmoni sesuai dengan mission dari Kementerian Agama, ya Manado itu menjadi laboratorium kerukunan umat beragama dan sekarang moderasi beragama. Kontekstual sekali. Wah, luar biasa berarti Manado ini Pak ya. Sudah kita orang Manado aja kurang mendengar informasi seperti itu, ternyata baru terkenal di luar Pak ya. Iya, luar biasa. Apalagi sekarang saya ini cenderung baru ya di Kementerian Agama juga, baru terangkat pegawai negeri seperti itu. Jadi memang karena isu-isu agama itu kita melihatnya sebagai masyarakat biasa begitu. Makanya kita kaget dengan moderasi beragama seperti itu. Ya, istilah baru lah kira-kira menurut kami di Manado. Sementara kami kan di Manado enggak. Kalau di Jawa kan moderasi beragama itu sangat digaungkan sekali. Kami di Manado tuh kekurangan informasi lah. Justru di Manado ini yang komposisi umat beragamanya, terutama antara Muslim, Islam, Kristen, terutama Kristen dan Katolik, komposisinya menarik lalu karena tidak seperti di wilayah-wilayah Jawa misalnya yang mayoritas kemudian Islam. Di sini kan tidak. 38%, kurang lebih 31% secara Sulawesi Utara provinsi itu 31,8% dan Kristen kemudian Katolik yang lebih dominan itu justru secara nasional selalu di wilayah Manado itu menjadi menjadi bagian yang best practice atau bahkan menjadi lesson learned dari laboratorium keberagamaan yang menarik. Justru secara nasional agregat dari Manado dan secara keseluruhan Sulawesi Utara itu yang sering dijadikan sebagai contoh bagaimana praktek keberagamaan sejatinya yang harmoni, yang toleran, yang mengutamakan damai dan hubungan antar umat beragama, bahkan praktek-praktek keberagamaan dan juga pendidikan agama dan keagamaan itu ya di Sulawesi Utara dan di Manado karena kota Manado ini menjadi center dari Sulawesi Utara. Wah, berarti luar biasa ya Manado ini ya. Nah, ini berhubungan sama P3K gitu Pak ya. Ini P3K Kementerian Agama gitu. Ini yang diharapkan menjadi ujung tombak lah Kementerian Agama untuk memasyarakatkan moderasi beragama. Yang di Manado ini kan sebenarnya berpikir kita kan nggak terlalu banyak berkonflik kayak di luar, tapi kan tetap juga harus digaungkan seperti ini. Jadi kira peran-peran teman-teman P3K yang baru terangkat ini seperti apa begitu Pak dalam bidang moderasi beragama dan memasyarakatkan moderasi beragama gitu kepada masyarakat yang sudah ada. Ya, Kementerian Agama itu menjadikan isu moderasi beragama itu satu di antara 8 program prioritas. Moderasi beragama ini makanya harus didiseminasikan, bahkan juga diinternalisasikan karena nilai yang banyak di sini. Bagian dari cara pandang, praktek beragama yang moderat itu harus diseminasikan ke semua dan prioritasnya
ASN Kementerian Agama. Nah, P3K ini kan bagian dari ASN. Ada PNS, ada non PNS ya, dan ada ini sekarang P3K. Jadi wajib hukumnya bagi ASN Kementerian Agama mengetahui tentang apa itu moderasi beragama. Nah, makanya P3K yang saat ini kita sedang orientasi, sejatinya mereka bukan orang baru. Iya. Kan? Bukan orang baru, karena mereka ini sudah ada yang 10 tahun, mungkin ada yang sudah 20 tahun mengabdi di Kementerian Agama, hanya karena sekarang menjadi bagian dari ASN Kementerian Agama yang mendapat perhatian dari pemerintah Jokowi, dan secara khusus Gus Menteri ini sangat memperjuangkan keberadaan ASN-ASN Kementerian Agama yang sekarang menjadi bagian dari P3K itu. Ya, kembali lagi sahabat religi, masih di podcast Bercerita Interaktif bersama Bapak Dr. Haji Mastuki MAG, Kapus di Teknis Keagamaan Indonesia gitu ya. Ya, betul keagamaan. Minta maaf, agak grogi-grogi nih Pak. Ini kali pertama saya meluncur sebagai host kira-kira Pak. Jadi agak grogi-grogi gitu. Ya, baik Pak. Tadi penjelasan Bapak mengenai moderasi beragama itu sangat luar biasa gitu. Udah menjadi informasi kepada kami yang masih awam mengenai bagaimana sikap-sikap kita sebagai ASN Kementerian Agama dalam menyikapi moderasi beragama. Lagi tadi kita habis jeda azan maghrib. Azan maghrib kalau di Jakarta mungkin Jawa bergantian gitu, bersaut-sautan gitu. Mungkin kami belum terbiasa dengan yang seperti itu gitu. Kita kan aman-aman aja, karena azan cuma sekali gitu kan, kita nggak kedengaran lagi yang lain. Baik, semoga nanti bisa kami amalkan, bisa kami diseminasikan ke masyarakat mengenai moderasi beragama. Baik, kita ke tema selanjutnya, itu mengenai P3K. P3K ini kan statusnya mirip-mirip ASN. Mirip-mirip ASN. Nah, antara ASN itu ada pengembangan dirinya untuk mengikuti pelatihan. Apakah P3K ini untuk pengembangan kompetensinya dia secara pribadi itu bagaimana untuk mengembangkan dirinya dari Pusdiklat seperti itu Pak? Ya, ASN Kementerian Agama bahkan bukan hanya PNS dan P3K atau non PNS, bahkan SDM Kementerian Agama itu memiliki hak untuk pengembangan kompetensi. Memang khusus untuk yang ASN, PNS, non PNS, P3K, ini posisinya itu diprioritaskan dalam banyak pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, baik bidang pendidikan maupun bidang keagamaan. Guru, ya semua guru, PNS, non PNS mendapatkan hak yang sama untuk pengembangan kompetensi, karena bukan soal statusnya, tapi berkaitan dengan tugas utama menjadi guru, menjadi penyuluh agama, menjadi penghulu, ya, dan juga jabatan-jabatan fungsional yang lainnya, bahkan semua itu secara individual sebagai ASN punya hak yang sama semuanya untuk mengembangkan potensi dirinya, pengembangan kompetensi individual, dan itu terkait dengan baik itu yang berkaitan dengan administrasi dan juga teknis. Yang di teknis ini kebetulan yang memang banyak, yang tadi ada guru, dosen bahkan ya, itu sama posisinya. Nah, kenapa pengembangan kompetensi ini penting? Karena setiap ASN menghadapi kondisi-kondisi yang berubah. Peta strategis ini kan terus-menerus berubah. Bidang pendidikan, ada regulasi terbaru, ada tantangan-tantangan terbaru, ada praktek-praktek pendidikan yang dihadapi setiap saat oleh guru, oleh dosen, segala macam yang berbeda-beda, kontekstual dengan kondisi yang setempat misalnya, itu mengharuskan dan membutuhkan kapasitas pengembangan yang terus berjalan. Nah, inilah yang dalam konteks yang ada pendidikan selesai, misalnya menjadi guru, menjadi P3K ini kan syaratnya sarjana, ya kan? Minimal sarjana sudah terlampaui, namanya ini kualifikasi pendidikan. Tapi kalau kompetensi ini tidak bisa dengan kualifikasi otomatis dia kompeten, ya, karena
bidang pekerjaan yang dihadapi itu berbeda-beda. Misalnya dosen di UIN Manado itu berbeda misalnya dengan di Makassar, karena di sini mungkin lebih kondisi situasinya mengharuskan seorang dosen itu harus lebih cepat, harus adaptif terhadap pembelajaran misalnya, bisa berbeda. Begitu juga penyuluh atau penyuluh agama yang non PNS itu juga berbeda mungkin yang di remote area, ya, wilayah-wilayah terluar dan atau wilayah misalnya di perkotaan. Semua itu membutuhkan pengembangan kompetensi. Itu namanya pelatihan dalam konteks ini. Nah, pelatihan itulah makanya kita rancang memang sebagian besar itu untuk menjawab terhadap kebutuhan-kebutuhan dari jabatan-jabatan. Jabatan itu ada jabatan fungsional, ya, jabatan-jabatan teknis maupun yang administratif. Misalnya kita memiliki kepala-kepala kantor Kementerian Agama, ya, ada kepala-kepala bidang, ya, ada kasubdit misalnya di level pusat, yang itu juga membutuhkan pengembangan kompetensi yang berbeda dengan tadi yang saya sebutkan misalnya dengan penyuluh agama. Karena makanya Kementerian Agama itu selain terkait dengan banyaknya jenis jabatan fungsional yang ada, belum lagi perencana, belum lagi namanya PTP, pengembang teknologi pendidikan, ada humasan, namanya Pranata Humas, banyak sekali. Yang itu semua ada di bawah Kementerian Agama yang harus mendapatkan porsi yang sama, gitu. Makanya pelatihan yang kita rancang, kalau itu dilakukan secara tatap muka, di kelas yang terbatas jumlahnya 30 orang, 40 orang, kapan bisa menjangkau ratusan ribu, dan itu jumlahnya sekarang sudah 290, hampir 300.000 ditambah dengan P3K sekarang itu yang secara langsung. Tapi ASN Kementerian Agama itu jumlahnya 1,8 juta. 1,8 juta. Dan kalau ini ditarik sedikit lagi, misalnya dengan pendidikan pesantren yang belum mendapatkan sentuhan apa-apa, kemudian ada diniyah, ada kemasjidan, itu jumlahnya 3,2 juta. Nah, kalau 3,2 juta, BDK Manado misalnya, setahun paling banter 10.000 misalnya, 10.000 orang yang bisa di-hire, itu pun dengan anggaran yang cukup besar, sangat-sangat mahal, karena 30 orang saja itu sekali gini 5 hari misalnya, pelatihannya itu di atas 200 juta. Kalau 200 juta kali misalnya 287.000 itu sudah kelihatan. Apalagi kalau sudah menjangkau 1,2 juta. Nah, makanya pelatihan yang kita kembangkan online based training. Namanya MOOC, Massive Open Online Course, melalui platform Learning Management System, yang di situ siapapun ASN dimanapun mereka bisa mengakses dan mengikuti secara langsung pelatihan-pelatihan yang dibuka, dan itu sangat-sangat efisien, sangat-sangat murah dan terjangkau. Luar biasa ya. Berarti menjadi jaminan lah kepada teman-teman 3K yang baru ini, tidak perlu khawatir lah mengenai pengembangan diri ya, dan kompetensi mereka begitu. Ya, hari ini aja silahkan mereka misalnya selesai, minggu depan ada kita buka selama sebulan ini, bulan kami meluncing namanya Bulan Pintar sebagai bulan pengetahuan, bulan pelatihan. Ya, tiap minggu ada pelatihan-pelatihan minimal 4 jenis pelatihan, dan itu bisa kita tambah di pekan-pekan berikutnya. Jadi setiap ASN misalnya guru mendapatkan jenis pelatihan yang di situ bisa memilih dia. Ya, sangat-sangat mandiri, makanya self learning istilahnya. Setiap orang bisa menentukan secara mandiri untuk memilih mata diklat atau jenis pelatihan yang spesifik yang menurut dia penting, butuh, sesuai minat itu, nanti mengikuti lagi, dan tiap-tiap orang mendapatkan kesempatan yang sama jadinya. Biasa baik program emosi pintar ini, emosi ini, jadi kita bisa memilih lah sesuai kebutuhan gitu kan. Kita nggak lagi kadang pengen berangkat yang ini, punya diklat yang ini gitu kan. Nah, itu tren pelatihan saat ini, orang cenderung berlama-lama di satu tempat, apalagi kalau anak-anak milenial itu bosen. Ya, cenderung sekarang kita saja itu kalau di satu tempat misalnya setengah hari saja, itu kebosanan itu muncul karena kita sangat tergantung dengan gadget.
Oh, iya. Ya kan? Coba Anda ngomong ada 1 jam, 2 jam saja dengan lawan bicara, itu sudah malas. Mendengarkan ceramah saja, setengah jam saja, itu sudah gatal untuk bisa membuka apa yang terjadi di handphone saya. Ya. Nah, 3 hari, 5 hari, itu bukan itu saja implikasinya, tapi meninggalkan tugas. Nah, sekarang orang cenderung untuk bisa tidak meninggalkan tugas, tapi bisa mendapatkan peningkatan kapasitas. Kan sama seperti pemakaian handphone. Jadi saya meskipun beraktivitas di luar kantor, saya masih bisa mengecek semua aktivitas kegiatan di kantor berkat teknologi yang bisa saya genggam di handphone. Jadi saya tidak ketinggalan dengan misalnya rapat-rapat di kantor. Saya bisa pantau apakah melalui Zoom ataukah melalui report yang itu ada di dashboard, dan itu bisa saya cek kapan saja. Surat menyurat no problem, karena kapanpun saya bisa TTE, ya kan? Nah, ini bagian tadi tuh habit orang begitu. Nah, kecenderungan untuk tidak meninggalkan tugas utama itu menjadi tren pelatihan ke depan. Karenanya agar orang tetap bekerja, tapi dia bisa mendapatkan informasi-informasi baru, seperti halnya tadi kita ingin dapat, oh iya apa sih ya terjadi di sini, oh melalui website, oh ini ada dashboard yang bisa diakses. Kan saya bisa memilih sendiri, pelatihan sendiri, saya bisa mengembangkan kompetensi sendiri. Nah, arahnya itu begitu sekarang. Kalau ini semua nanti dilakukan di tatap muka tadi, selain ini mahal, ya anggaran kita pasti nggak akan cukup. Seterusnya begitu nggak akan cukup. Kementerian Agama, khususnya bidang-bidang agama, dan yang ketiga tadi itu ASN kemudian meninggalkan tempat yang kerja yang harusnya produktif dia. 3 hari, 5 hari meninggalkan tempat kerjanya, artinya 5 hari itu ada yang terabaikan. Kalau murid yang diabaikan, ada 1 orang berangkat, 1 kelas, 1 mata pelajaran, itu sudah terabaikan. Penyuluh selama 5 hari di sini, ya, itu kondisi juga penyuluh, tugas-tugas penyuluhannya pasti ditinggalkan. Tapi kalau MOOC, ya saya bisa malam hari, bisa saya ikut pelatihan, tapi tidak mengganggu dalam tugas-tugas. Itu tren ke depan, penggunaan teknologi. Berarti memang tinggal personal sendiri saja, kita malas mau mengembangkan diri, ya kita ketinggalan lah gitu kan. Ya, itu konsekuensi, tantangan bagi setiap orang sekarang. Tapi kan peralihan ini generasi ini tambah tumbuh, itu generasi muda. Terus akan menunggu. Yang ini heavy tech-nya tinggi sekali. Ya kan, gampang lah menggunakan teknologi itu, dan ini berimplikasi kepada ASN usia di atas 40 tahun. Usia seperti saya sudah masuk 50 tahun, tapi masih tetap mengikuti. Ini mengikuti teknologi, meskipun tadi secara terbatas, tidak seperti yang generasi Z-nya, tapi ini mengikuti. Nah, terus akan naik begini, akan semakin berkurang yang di atas, dan generasi ini akan semakin membesar. Nah, ketika ASN Kementerian Agama yang muda-muda ini, yang milenial ini membesar kebutuhannya, maka ya ini harus diantisipasi. Kalau enggak, bangkrut nanti Kementerian Agama yang bangkrut secara organisasi. Artinya bangkrut itu ya enggak mengikuti kebutuhan dari ASN-nya, dan itu secara organisasi akan merugi. Baik, itu luar biasa sekali penjelasannya, Pak. Semoga bisa menjadi motivasi pada teman-teman semua. Untuk saya pribadi itu penting sekali seperti itu, Pak, mendapatkan wejangan-wejangan seperti ini, pemikiran-pemikiran nanti ke depannya, ya kita tidak stuck gini-gini aja gitu, kita pengen maju lagi gitu. Dengan sistem informasi yang semakin terbuka sekarang, semakin cepat seperti itu. Nah, kita sahabat religi, kita sudah sampai di penghujung bicara Bacarita interaktif, ya, Bacarita interaktif konten kita pada sore hari ini. Jadi ini karena sudah di penghujung, Pak, ya, izin kita meminta kira-kira motivasi atau penguatan seperti apa kepada, ya, ini P3K kan, ini ada yang sudah bentar lagi pensiun terangkat di P3K, mungkin motivasinya perlu ditingkatkan lagi untuk kita juga yang muda-muda biar lebih tidak mau kalah lah kira-kira.
Tidak mau kalah untuk bersaing terus untuk maju untuk memajukan Kementerian Agama. Kira-kira seperti apa Pak saran-saran? Ya, saya optimis melihat P3K sekarang itu, meskipun usianya variasinya cukup tinggi. Ada ya tadi yang sudah kepala 5, ada yang kepala 4, ada yang kepala 3, tapi secara dedikasi dan motivasinya tinggi. Kenapa? Karena upaya untuk menjadikan tenaga-tenaga kita di Kementerian Agama, dan bukan hanya Kementerian Agama, sebenarnya kementerian yang lainnya, untuk menjadi P3K itu perjuangannya panjang. Nah, ketika ini diafirmasi oleh pemerintah menjadi P3K, sejatinya mereka ini sudah punya modal individual, ya, yang berupa tadi komitmen, pengabdian, kecintaan pada pekerjaan, coba menjadi penyuluh agama, ya, yang tadi dengan hanya 1 juta per bulan salarinya, tapi mereka tetap menjadi penyuluh dan tidak surut meskipun dengan banyak tantangan. Nah, sekarang ada afirmasi, tentulah maka semangatnya ini hemat saya ini berlipat ganda ini, berlipat ganda. Ini yang saya lihat modal yang besar bagi P3K sekarang. Nah, termasuk yang sudah menjelang pensiun bahkan tadi, karena ini bentuk dari afirmasi dari pemerintah, diberi kesempatan lah tepatnya untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, tinggal sekarang bagaimana ini dirawat di masing-masing institusi, di unit kerja atau satuan-satuan kerja, satkernya. Di perguruan tinggi ada dosen, ya, di penyuluh agama ya ada kan Kemenak sebagai tempat di situ, tempat berkumpulnya, ya ini yang harus cepat tanggap untuk bisa menjadikan modal yang dimiliki oleh ASN tadi itu justru lebih memperkuat kapasitas lembaga. Jadi kalau kapasitas lembaga ada tambahan amunisi berupa SDM yang bagus, yang tadi komitmen, yang pengabdiannya tinggi dan seterusnya, itu justru akan menambah, ya, memperbesar kapasitas. Nah, implikasi yang lainnya terkait dengan keberadaan P3K itu lebih mudah Kementerian Agama untuk menjadikan P3K ini sekaligus dengan ASN yang sudah ada bagian dari promoting moderasi beragama dan program-program unggulan yang lainnya. Karena ini kan ada transformasi digital, misalnya gitu ya. Transformasi digital ini yang kawan-kawan yang P3K, yang apalagi yang muda-muda, yang mudah untuk bisa didorong, justru mereka juga bisa menjadi ujung tombak. Begitu juga berkaitan dengan revitalisasi KUA misalnya, ada penyuluh agama, ada penghulunya, tambahan kan. Nah, ini justru juga akan lebih memperkuat. Apalagi kemandirian pesantren misalnya, ini juga P3K 29.000. Ya, 29.000 tenaga yang masih tadi fresh, tapi sekaligus sudah memiliki dasar dedikasi, loyalitas, komitmen dan seterusnya. Yang penting ini, kalau soal pekerjaan kan mereka sudah terbiasa. Jadi, tapi kalau minus loyalitas, minus pengabdian, itu semua ASN akan problem. Nah, tapi kalau sebaliknya ini bisa dirawat, justru inilah menjadi modal yang penting, dan Kementerian Agama akan beruntung karena memiliki tambahan supporting tenaga yang besar. Ya, luar biasa. Jadi memang tetap semangat ya untuk teman-teman P3K. Ya. Pun berulang lagi pensiun tetap harus semangat. Dan mudah-mudahan juga kita berkolaborasi untuk bisa memajukan Kementerian Agama dan mensosialisasikan program-program Kementerian Agama, terutama moderasi beragama, Pak ya. Ya. Wah, baik, terima kasih banyak Pak atas sharing-sharingnya, wejangannya, dan waktunya tentunya untuk bisa hadir di Bacarita interaktif kita di Balai Diklat Keagamaan Manado. Ya, jangan bosan-bosan Pak, jangan kapok-kapok untuk hadir lagi di sini. Insyaallah umur panjang ya, kita bisa ketemu lagi. Amin, amin. Amin, amin. Baik, sahabat religi, kita sudah selesai ya bincang-bincang ini. Semoga bisa teman-teman ambil hikmah dan ambil pelajaran lah kira-kira dari obrolan kita pada sore hari ini. Baik, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Yang baik dari Allah, yang salah, yang kurang pasti dari saya. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Pak. Oke, makasih banyak. Ya. Terima kasih.